Coba deh kamu lihat tangan kamu sekarang. Atau bayangin aja miliaran sel di dalam tubuh kamu yang lagi sibuk ngebelah diri detik ini juga. Luar biasa rumit sih kalau dipikir-pikir. Banget. Dan selama bertahun-tahun kan narasi yang paling sering kita dengar tuh biologi kita yang super rumit ini cuma hasil dari kebetulan doang. Kayak rentetan proses acak tanpa arah yang butuh miliaran tahun. Iya, narasi arus utama memang seringnya begitu ya. Tapi tunggu dulu, tumpukan sumber yang mau kita bedah hari ini tuh mengklaim sesuatu yang cukup mengejutkan. Mereka berargumen kalau teori kebetulan itu secara matematis dan biologis sebenarnya mustahil. Menarik banget kan ini? Dan sumber yang kita bawa hari ini lumayan tebal dan padat loh. Kita punya literatur teologi sistematika, terus ada dokumen apologetika, sampai ke jurnal-jurnal biologi modern yang memang mengkritik teori evolusi. Misi kita di pembahasan mendalam ini jelas ya, kita mau ngupas tuntas sumber-sumber tadi buat nyari jawaban dari pertanyaan yang paling fundamental. Pertanyaan yang sering banget muncul kalau kita lagi bengong natap bintang, dari mana sih sebenarnya kita ini berasal? Betul, dan pertanyaan spesifiknya adalah manusia ini diciptakan atau hasil evolusi. Kita bakal lihat ini dari berbagai sudut pandang. Dan jujur aja nih, buat saya topik ini tuh jauh dari kata debat akademis yang kaku gitu. Ini nyata banget. Cara kita memandang asal-usul itu bakal ngaruh ke gimana kita ngelihat diri sendiri di cermin tiap pagi. Saya setuju banget. Para penulis di dokumen kita juga sangat nekenin hal itu. Gimana cara kamu ngejawab pertanyaan asal-usul ini itu pada akhirnya bakal nyentuh jantung identitas kamu. Ketujuan hidup juga ya pastinya. Nah itu dia. Bahkan sampai ke fondasi moralitas yang kamu pegang sehari-hari. Jadi ini bukan sekedar ngebahas tulang belulang di masa lalu, tapi tentang pijakan hidup kita di masa kini. Gini deh, sebelum kita pusing masuk ke fosil atau mutasi DNA, mending kita samain frekuensi dulu. Soalnya sering banget perdebatan di internet jadi panas cuma karena miskomunikasi soal istilah. Wah, bener banget itu. Definisi itu krusial. Berdasarkan dokumen yang kita kaji, apa sih definisi persis dari penciptaan dan evolusi itu sendiri? Oke, mari kita mulai dari konsep penciptaan atau creationism. Berdasarkan teks teologinya, penciptaan mengajarkan kalau manusia adalah hasil karya langsung dari sebuah entitas personal, yaitu Allah yang cerdas dan punya tujuan. Jadi bukan proses acak gitu ya? Sama sekali bukan. Poin krusial di buku ini tuh, manusia sama sekali tidak dilihat sebagai hewan primata tingkat tinggi yang kebetulan aja menang lotre genetik. Jadi statusnya beda ya dari hewan? Beda jauh. Manusia diklaim sebagai ciptaan yang istimewa karena dirancang menurut gambar Allah, atau istilahnya imago Dei. Literatur itu bilang kalau status itu ngasih manusia jiwa spiritual, kapasitas moral, dan kesadaran diri yang misahin kita secara absolut dari seluruh hewan. Berarti ada garis batas yang tegas banget antara kita sama kerajaan hewan. Terus, kalau ngomongin evolusi, apa yang sebenarnya dikritik habis-habisan sama sumber kita ini? Nah, ini yang harus digarisbawahi. Waktu sumber kita mengkritik teori evolusi, yang mereka maksud itu secara spesifik adalah makroevolusi. Makroevolusi. Iya, makroevolusi itu pandangan yang mengklaim kalau materi mati, kayak zat kimia purba gitu, secara kebetulan bisa ngehasilin sel hidup pertama. Terus dari satu sel itu, lewat mutasi acak dan seleksi alam yang buta selama jutaan tahun, dia berubah jadi semua makhluk hidup yang ada sekarang. Termasuk saya dan kamu yang lagi dengerin ini ya. Tapi bentar, di catatan kita ini ditekankan banget ada pemisahan antara mikroevolusi sama makroevolusi. Jujur aja, buat orang awam kan evolusi ya evolusi aja. Kenapa sih pemisahan ini penting banget? Karena nyampur adukin dua istilah ini tuh akar dari banyak banget miskomunikasi ilmiah. Literatur kita jelasin kalau mikroevolusi itu perubahan kecil yang masih di dalam batasan satu spesies. Contohnya gimana tuh biar gampang ngebayanginnya? Misalnya kita membiarkan anjing ya, dari serigala bisa jadi chihuahua sampai Great Dane. Atau bakteri yang pelan-pelan jadi kebal antibiotik. Itu mikroevolusi. Dan itu fakta ya, maksudnya bisa dibuktiin. Fakta banget. Bisa diamati di lab, bisa diuji. Dan para ilmuwan pendukung penciptaan pun nggak ada yang nyangkal soal itu. Tapi kalau makroevolusi, itu klaim soal lompatan besar yang lewatin batas spesies. Dari ikan ke amfibi gitu misalnya. Betul. Dari ikan merangkak ke darat, jadi amfibi, lalu jadi mamalia. Dan ujungnya jadi manusia purba. Oke. Biar saya dan kamu yang lagi dengerin ini lebih gampang nangkepnya. Makroevolusi itu ibaratnya gini nggak sih?
Kalau saya punya HP cerdas, terus HP itu jatuh berkali-kali ke lantai. Kena panas, kena hujan. Terus gimana? Kalau mikroevolusi kan mungkin layarnya retak atau tombolnya agak keras, tapi tetap berfungsi sebagai HP ya. Nah, teori makroevolusi itu seolah bilang kalau HP itu jatuh terus-terusan selama jutaan tahun, komponennya yang rusak malah bisa ngerakit diri sendiri jadi laptop, terus software-nya otomatis upgrade ke OS terbaru. Wah, analoginya pas banget itu. Bukannya kalau HP jatuh terus-terusan malah mati total ya sistemnya? Iya kan? Logikanya emang gitu. Mikroevolusi itu cuma adaptasi pakai kode genetik yang udah ada. Kayak kamu ngotak-atik sistem yang emang udah jalan. Sedangkan makroevolusi itu butuh informasi genetik yang benar-benar baru dan fungsional. Dan sumber kita bilang itu belum pernah kejadian. Para kritikus biologi di riset ini negasin kalau perombakan genetik yang melintasi batas spesies itu belum pernah diobservasi di laboratorium manapun. Anjing bisa punya berbagai keturunan, tapi DNA mereka nggak punya fleksibilitas tanpa batas buat tiba-tiba ngasilin kucing. Masuk akal sih. Nah, kalau makroevolusi dianggap terlalu lompat logikanya, saya mau nanya dong dari sisi oposisi sebentar. Apa sih bukti nyata yang ditawarin buat dukung ide penciptaan? Kesannya kan gampang banget bilang, itu mah kerjaan Tuhan. Kayak sainsnya nyerah gitu loh pas mentok. Itu keberatan yang sering banget muncul. Tapi kalau kita baca argumen dari kubu intelijen desain di sumber ini, mereka bilang kalau ngakuin adanya desain itu bukan berarti buang sains. Terus apa dong kalau bukan nyerah? Itu justru hasil kesimpulan logis dari data observasi mereka sendiri. Contoh yang paling sering diangkat di buku ini tuh DNA. Para ilmuwan bilang DNA manusia itu bukan cuma senyawa kimia basah yang lengket gitu aja. Terus apa bentuknya? Secara harfiah, DNA itu memuat kode digital. Itu adalah barisan instruksi atau software biologis yang luar biasa canggih. Buat kamu yang lagi di jalan atau santai dengerin ini, coba deh resapi bentar. Sel-sel di tubuh kamu sekarang lagi jalanin miliaran baris kode software biologis tanpa kamu suruh loh. Tepat banget. Dan logika pendukung penciptaan ini sederhana sih. Informasi yang sekompleks itu gak pernah muncul secara spontan dari benda mati. Ibarat nemu barang di hutan ya. Iya. Kalau kamu lagi jalan di hutan, terus nemu flash disk, pas dicolok isinya sistem operasi komputer yang rapi banget. Kamu nggak bakal mikir kan, kalau ledakan di pabrik plastik kebetulan nyusun flash disk itu beserta isinya? Jelas nggak mungkin lah. Pasti ada programmernya. Nah, struktur genetik manusia yang tebalnya ngalahin ribuan ensiklopedia, itu secara logika menuntut adanya kecerdasan di balik pembuatannya. Keren juga argumennya. Dan saya lihat di catatan kita, ada istilah prinsip antropik. Waktu saya baca penjelasannya soal gravitasi yang pas, terus kecepatan elektron, rasanya kayak kita emang beruntung banget aja gitu hidup di bumi. Kenapa sumber ini ngotot kalau itu bukti desain? Karena tingkat keberuntungannya itu secara matematis udah nggak masuk akal sehat. Prinsip antropik itu nunjukin kalau alam semesta ini disetal dengan presisi yang bikin merinding. Presisi gimana tuh maksudnya? Coba bayangin kamu masuk ke ruangan yang penuh kenop utar. Ada kenop buat gravitasi, kenop rasio proton-elektron, kenop oksigen. Kalau salah satu aja dari kenop ini diputar setipis selai rambut, alam semesta nggak bakal bisa dukung kehidupan kompleks kayak kita. Jadi nggak mungkin cuma karena hoki miliaran tahun ya? Menurut riset ini sih nggak. Alam semesta kita emang secara spesifik sengaja ditata buat tempat tinggal manusia. Gila! Selain DNA sama fine-tuning alam semesta tadi, sumber kita juga ngebahas konsep anatomi yang namanya irreducible complexity. Kompleksitas yang nggak bisa disederhanakan. Gimana tuh cara kerjanya di tubuh kita? Konsep ini ngejelasin kalau banyak sistem di tubuh manusia itu sifatnya semua atau tidak sama sekali. Maksudnya harus lengkap dari awal. Betul, dia butuh semua komponennya ada biar bisa fungsi. Contoh klasik di literatur ini tuh mekanisme pembekuan darah. Satu aja protein itu hilang, entah karena belum berevolusi gitu ya, darah kamu nggak akan membeku. Terus efeknya? Kamu bisa mati kehabisan darah cuma gara-gara luka gores kecil. Wah, berarti sistem itu nggak mungkin kebentuk pelan-pelan dong dari mutasi selangkah demi selangkah. Nggak mungkin. Para kritikus evolusi berargumen kalau organ yang baru berevolusi 5% itu nggak ada gunanya buat bertahan hidup. Kayak mata yang baru jadi 5% gitu ya? Iya, mata yang baru 5% itu kan nggak bisa buat ngeliat, malah jadi beban biologi aja buat si hewan. Makanya organ-organ ini tuh harus dirancang utuh dan langsung fungsional sejak hari pertama. Bener juga ya. Ngomong-ngomong soal butuh utuh dari awal, saya jadi ingat bahasan fisika di catatan kita. Hukum termodinamika kedua.
Apa hubungannya biologi sama hukum fisika dasar? Hubungannya erat banget sama konsep energi. Hukum termodinamika kedua itu intinya bilang kalau di sistem yang tertutup, semuanya cenderung bergerak menuju entropi, alias kekacauan dan kerusakan. Kayak besi yang lama-lama karatan ya? Tepat. Besi karatan, kayu lapuk, manusia menua. Alam semesta ini tuh pada dasarnya lagi meluruh. Nah, sumber kita nunjukin kontradiksi besarnya. Teori evolusi kan ngeklaim kalau benda mati, secara kebetulan bisa ngelawan entropi ini buat jadi struktur biologis yang makin lama makin kompleks. Itu berarti ngelawan arus alam semesta dong ya secara fisika? Sangat ngelawan. Fakta kalau alam semesta ini punya keteraturan yang luar biasa tinggi, itu sejalan sama klaim teologis kalau semesta ini diisi energi dan ditata rapi sama sang perancang dari awal waktu. Bukan muncul dari kekacauan kebetulan. Wow, kita udah ngebedah banyak banget argumen desain nih. Sekarang coba kita putar lensanya. Menurut literatur kita, apa sih yang kejadian kalau teori evolusi murni ini kita taruh di bawah mikroskop pengujian? Kan kalau dibilang makroevolusi itu fakta di buku sekolah, harusnya fondasinya kuat banget dong. Ternyata, menurut analisis kritis di tumpukan jurnal ini, fondasinya banyak lubang besar. Yang paling sering dibahas itu masalah di rekaman fosil. Bukannya di museum banyak banget fosil dinosaurus dan kawan-kawannya. Iya, tapi kan logikanya evolusi itu spesies, perlahan berubah jadi spesies lain lewat perubahan kecil yang nggak kehitung jumlahnya. Kalau itu benar, harusnya lapisan bumi kita penuh sama fosil transisi. Fosil setengah ikan, setengah amfibi gitu ya maksudnya? Betul, tapi kenyataan di lapangan, yang bahkan Darwin sendiri ngakuin ini sebagai masalah besar, adalah munculnya hewan secara tiba-tiba. Tiba-tiba gimana tuh? Di sumber kita, dibahas fenomena ledakan Kambrium. Di lapisan batuan itu, kelompok hewan dengan desain tubuh yang beda-beda banget muncul serentak secara tiba-tiba. Nggak ada nenek moyangnya di lapisan bawah. Nggak ada sama sekali jejaknya di bawah. Dan setelah mereka muncul, hewan-hewan ini ngalamin yang namanya stasis, alias mereka nggak berubah bentuk sama sekali selama jutaan tahun sampai akhirnya punah. Wah, jadi istilah missing link atau mata rantai yang hilang itu sebenarnya ngeremehin masalah aslinya ya? Sangat ngeremehin. Salah satu kritikus di dokumen kita ini bilang, bukan cuma mata rantainya yang hilang, tapi seluruh rantai transisinya itu emang nggak ada. Astaga, fakta kayak gini tuh jarang banget loh kedengeran di media biasa. Terus, gimana sama mesin pendorong evolusi itu sendiri? Maksud saya mutasi genetik. Kita kan sering disuapin pop culture kayak film X-Men ya. Kalau mutasi itu bisa bikin hal baru yang keren, bikin superpower. Nah, disinilah para ahli genetika di sumber kita ngasih pukulan telak lewat konsep entropi genetik. Beda banget sama film fiksi ilmiah. Mutasi di alam nyata itu pada dasarnya adalah error atau kesalahan ketik saat sel nyalin DNA. Error, berarti malah merusak dong. Memang merusak, sifatnya degradatif. Ia matiin fungsi atau minimal ngacak-acak informasi yang udah ada. Belum pernah ada mutasi yang diamati benar-benar nambahin informasi genetik baru yang fungsional buat bikin organ baru. Aduh, ini nyambung lagi sama analogi HP dan software tadi. Ngarepin mutasi acak bikin manusia berevolusi itu ibarat kita punya programmer yang matanya ditutup kain, terus dia disuruh ngetik dan ngapis kode acak di server komputer. Terus ngarepin apa dari situ? Ngarepin orang buta ini tanpa sengaja bikin barisan kode buat AI yang super canggih tanpa bikin komputernya hang. Probabilitasnya itu secara matematis ya, mendekati nol absolut sih. Dan itu bawa kita ke kelemahan filosofis yang menurut saya paling mendasar. Masalah kesadaran. Gimana tuh maksudnya masalah kesadaran? Evolusi materialistik kan berasumsi semesta ini awalnya cuma materi buta yang mati. Terus gimana ceritanya molekul-molekul mati ini seiring waktu bisa ngehasilin kesadaran diri, pemikiran logis, sampai moralitas? Bener juga. Kalau dipikir-pikir, mamalia purba kan instingnya cuma butuh makan sama reproduksi ya, biar nggak mati. Betul. Mereka nggak butuh bikin teleskop buat nanya makna eksistensi kehidupan, kan? Kapasitas bahasa manusia, apresiasi kita ke seni, itu terlalu berlebihan kalau fungsinya cuma buat hindarin singa di hutan. Overkill banget ya buat sekedar survive. Ditambah lagi seleksi alam itu proses yang buta dan nggak bisa ngerencanain masa depan. Bayangin aja kerumitan ngubah hewan merangkak jadi manusia jalan dua kaki. Wah, itu sih harus ngerombak tulang panggul ya. Panggul dirombak, tulang belakang didesain ulang. Dan di saat yang sama, pita suara dan rahang juga harus dimodifikasi. Biar makhluk itu tiba-tiba bisa ngomong pakai bahasa yang kompleks. Mutasi acak nggak mungkin punya blueprint buat ngelakuin perombakan serentak kayak gitu.
Oke. Ini bawa kita ke titik puncak dari pembahasan kita hari ini. Semua sains dan filosofi tadi kan ujungnya bukan soal menang debat di kelas ya. Buat kamu yang lagi dengerin, ini tuh ngaruh langsung ke gimana kamu mandang dirimu dan orang sekitarmu. Gimana sih kesimpulan sumber kita soal dampak praktisnya? Kalau dari literatur kita, konsekuensi logisnya tuh tajam banget. Kalau kamu megang pandangan evolusi materialistik murni, kamu harus nerima kalau hidup ini pada dasarnya kosong. Kosong gimana? Nggak ada tujuannya? Iya, kalau kamu cuma hasil benturan atom purba yang kebetulan nyatu, ya nggak ada makna objektif. Jadi konsep benar atau salah atau keadilan yang kita rasa itu cuma fiksi. Menurut pemikir ateis yang konsisten di buku ini sih iya. Moralitas kita tuh kayak rasa pengen nolong orang lemah, cuma direduksi jadi insting kawanan aja. Biar kawanannya nggak punah gitu maksudnya. Asosial. Gila, merinding saya dengarnya. Berarti cinta kita ke keluarga atau pengorbanan orang buat pahlawan gitu, itu semua dicabut maknanya dong. Cuma trik kimiawi otak biar gen kita reproduksi terus. Kelam banget ya pandangannya. Sangat kelam. Tapi di sisi lain, sumber teologi kita nawarin realitas yang beda banget lewat lensa penciptaan. Khususnya konsep imago Dei tadi. Apa tuh hubungannya sama makna hidup kita? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah Sang Pencipta. Ini ngembaliin martabat objektif kita. Para teolog berargumen kalau kerinduan kita akan keadilan dan cinta itu bukan reaksi kimia semata. Itu gema dari Sang Perancang di dalam diri kita. Oh, ini fondasi hak asasi manusia jadinya ya. Tepat, kita dilarang nindas atau ngerendahin orang bukan karena itu bikin rentan secara biologis, tapi karena orang itu punya harga diri sebagai karya agung milik Tuhan. Kita punya nilai intrinsik gara-gara kita dirancang sama sang pembuat. Wah, ini eksplorasi yang ngebuka mata banget sih hari ini. Mari kita rekap sedikit ya, poin-poin krusial kita. Silakan. Kita udah ngejernihin bedanya mikroevolusi yang cuma adaptasi kecil sama makroevolusi yang ngelompati batas tanpa bukti. Terus kita lihat kalau miliaran baris software di DNA sama presisi kosmik ini secara logis merujuk ke perancang cerdas. Kita juga udah bongkar lubang di rekaman fosil yang tiba-tiba muncul. Terus entropi genetik sampai ketidakmampuan materi mati bikin kesadaran. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan besar ya. Betul banget, bahwa nilai kemanusiaan kita tuh berakar kuat pada fakta bahwa kita bukan kebetulan biologis, tapi ciptaan yang punya tujuan abadi. Kalau saya boleh nambahin satu pemikiran penutup buat yang dengerin nih. Gimana tuh? Cobalah uji pandangan hidup mana yang paling masuk akal sama realitas sehari-hari kamu. Waktu kamu nyayangin seseorang dengan segenap hati, atau waktu kamu marah lihat ketidakadilan, kamu tuh nggak lagi bertingkah kayak sekumpulan sel buta yang pengen survive doang. Di momen itu, kamu lagi bertindak persis kayak makhluk berjiwa yang punya nilai kekal. Penutup yang kuat banget. Besok pagi pas kamu ngaca, atau ntar malam pas lihat bintang, ingatlah kalau kamu itu lagi ngelihat sebuah keajaiban desain. Coba renungin baik-baik ya setelah semua materi berat hari ini. Kamu mau hidupmu dari hasil evolusi atau diciptakan?